Selamat berjumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas ilustrasi properti plant and equipment ditukar dengan notes dan membahas penilaian notes receivable. Pembahasan kita mulai dengan notes diterima untuk ditukar dengan properti, goods, atau services. Jika terjadi transaksi seperti ini, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, tarif bunga notes dipandang fair atau wajar, sehingga notes dicatat sebesar present value-nya. Kemudian yang kedua, notes tidak memiliki tarif bunga, atau yang ketiga, tarif bunga notes tidak masuk akal, atau nilai nominal notes berbeda secara material dari current cash sales price dari item yang sama atau serupa, atau dari nilai tunai instrumen utang tersebut. Jika notes tidak memiliki tarif bunga atau tarif bunga notes tidak masuk akal, atau nilai nominal notes berbeda secara material dari current cash sales price dari item yang sama atau serupa, atau dari nilai tunai instrumen utang tersebut, maka perusahaan mengukur nilai tunai notes dengan fair value dari properti, goods, atau services, atau dengan suatu jumlah yang secara masuk akal mendekati fair value dari notes tersebut. Sekarang kita ikuti ilustrasi penjualan tanah dan ditukar dengan notes. Misalkan PT.OD menjual sebidang tanah ke PT.RP. PT.OD menerima sebuah notes jatuh tempo setelah 5 tahun dengan nilai jatuh tempo sebesar Rp35.247.000 tanpa terdapat tarif bunga yang dinyatakan dalam notes. Harga perolehan tanah tersebut bagi PT.OD adalah Rp14 juta. Pada tanggal penjualan tanah, fair value tanah tersebut adalah Rp20 juta dan sesuai dengan kriteria sebagaimana telah dibahas, PT.OD menggunakan fair value dari land yaitu Rp20 juta sebagai present value dari note. Oleh karena itu, PT.OD mencatat penjualan tanah tersebut sebagai berikut. Notes receivable didebit sebesar Rp20 juta, land dikredit Rp14 juta dan gain on sale of land sebesar Rp6 juta. Sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, sekarang kita menghitung tarif bunga implisit atas notes yang nilai nominalnya Rp35.247.000 yang akan diterima pada akhir tahun kelima dan nilai tunainya Rp20 juta. Rumus yang digunakan adalah rumus untuk menentukan nilai tunai, dan dalam hal ini nilai tunainya sudah diketahui, sementara itu tarif bunganya yang belum diketahui. Oleh karena itu, selanjutnya kita hitung tarif bunga dengan cara 1/1 plus tarif bunga pangkat N sama dengan 20 juta dibagi dengan 35.247.000, hasilnya adalah 0,56742478. Ini adalah diskon vektor untuk menentukan nilai tunai. Selanjutnya, diskon vektor ini kita cari di tabel present value one amount baris kelima karena jatuh tempo setelah 5 tahun. Dengan melihat tabel present value ini terlihat bahwa 0,56743 berada di kolom 12%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif bunga implisit yang digunakan adalah 12%. Sekarang kita membicarakan pilihan tarif bunga.
Dalam transaksi notes, faktor lain yang terlibat dalam pertukaran seperti fair value dari properti, goods, atau jasa menentukan tarif bunga efektif atau tarif bunga real. Tetapi jika suatu perusahaan tidak dapat menentukan fair value dari properti, goods, atau jasa, dan notes tidak memiliki pasar, menentukan nilai sekarang dari notes sangatlah sulit. Untuk mengestimasi present value dari note dalam kondisi seperti itu, perusahaan harus memperkirakan suatu tarif bunga yang dapat diterapkan yang mungkin berbeda dari tarif bunga yang tertera dalam notes. Proses memperkirakan perkiraan tarif bunga ini disebut dengan imputation. Tarif bunga yang dihasilkan disebut imputed interest rate. Tarif yang paling umum atau paling sering untuk instrumen yang serupa dari penerbit dengan kredit rating yang serupa mempengaruhi pilihan tarif. Kredit rating merupakan penilaian atau assessment yang terkuantifisir atas keamanan suatu entitas untuk diberi kredit. Perjanjian yang bersifat membatasi, kolateral atau jaminan, skedul pembayaran, dan suku bunga dasar kredit yang berlaku juga mempengaruhi pilihan. Perusahaan menentukan imputed interest rate ketika menerima notes dan mengabaikannya setiap perubahan sesudahnya. Penilaian notes receivable. Seperti halnya dengan account receivable, perusahaan mencatat dan melaporkan short-term notes receivable pada nilai yang dapat direalisir atau cash realizable value, yaitu pada nilai nominal atau face amount dikurangi allowances yang dibutuhkan. Akun notes receivable allowance yang utama adalah allowance for double account. Perhitungan dan estimasinya melibatkan penilaian short-term notes receivable dan dalam pencatatan bad debt expense. Perusahaan mengestimasi jumlah yang tidak dapat ditagih dengan suatu analisis terhadap receivable. Long-term notes melibatkan masalah estimasi yang merupakan bagian dari pembahasan mengestimasi impairment dari instrumen keuangan yang akan dibahas pada kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih.